mempelajari untuk mengenal Allah itu gunakan hukum akal, wajib, mustahil, jaiz. Sekarang kita diinjak oleh Allah 3 alat untuk nyingok. Diinjak oleh Allah ada 3 alat untuk nyingok adanya dia. Apa? Mata kepala, akal, hati. Ini apa ini? Ini apa? Ini kita bukan ceramah, ngaji. Apa ini? Mie. Pakai apa nyengok tahu ini mie? Mata apa? Mata kepala. Sekarang kita tanya, dengan adoh mie ini apa yang wajib adoh? Mustahil kati. Apa yang wajib adoh? Mustahil kati. Dan apa yang boleh adoh, boleh kati? Ayo, dengan adoh mata kepala nyengok mik ini. Sekarang untuk bisa nyengok yang ada di balik mik ini gunakan akal. Hukum akal tadi 3: wajib, mustahil, jaiz. Wajib, al-wajibu huwa alladzi la yumkinu adamuhu, perkara yang tidak mungkin kati, artinya wajib ada. Mustahil, al-mustahilu huwa alladzi la yumkinu wujuduhu, kebalikannya, perkara yang tidak mungkin adanya, artinya mustahil ada. Jaiz, al-jaiz huwa alladzi yumkinu wujuduhu adamuhu, perkara yang mungkin ada, mungkin kati. Nah ini sampai contoh sederhana be. Mik. Tahu dari mana kita ini mik? Dijingok oleh mata kepala kita. Nah sekarang untuk ini mengetahui yang ada di balik mik ini gunakan akal. Hukum akal dari 3: wajib, mustahil, jaiz. Apa yang wajib ada dengan adanya mik? Apa yang mustahil ada dengan adanya mik? Apa yang boleh ada, boleh kati dengan mata kepala nyengok mik? Ayo, biar tak ngantuk. Biar tak ngantuk. Kalau Ustadz ngoceh dewek, ya kamu ngantuk. Kapan ngantuk? Tak masuk pelajarannya. Nah, dengan dibuat metode saya ini hilang ngantuknya. Bekerja. Akalnya. Apa? Listrik. Coba mati ke? Mati ke coba? Masih mik. Adu barang. Itu kabar kita ngomongin ada barang. Ada mata. Mata kita tak kasih. Masih ada tak barang? Kita tak nyengok orang lain. Orang lain nyengoknya ada. Wujud bentuknya ada. Wujud bentuknya. Jadi kan ada barang. Kalau dia disimpan tak nyengok. Salah masih. Masih salah. Yang wajib ada menurut akal, nyerah kira-kira. Ya biar tak ngantuk bae ini. Yang wajib ada menurut akal, ayo bantah kalau memang salah. Dengan ada mik, wajib ada tukang buat mik. Ada yang kocak mantah. Coba. Dengan ada mik, mustahil kati tukang buat mik.
Ada yang sanggup mantahnya? Ada yang sanggup mantah, akal yang sanggup mantah. Dengan adoh mik wajib ada tukang buat mik. Dengan adoh mik mustahil kati tukang buat mik. Mik boleh adoh boleh kati, karena mik tergantung dengan yang buat mik. Ngapo adoh? Karena yang buat mik menghendakinya adoh, dibuatnya adoh. Andai kata tidak dibuatnya, andai kata tak dibuatnya, tak kati mik. Sekarang pejamkan mata, pejamkan mata, serius Susan. Melek kan? Dengan contoh yang saya kasih tadi, sudah terjenguk adanya Allah. Karena tauhid ini untuk nyatohkan Allah, menghapuskan yang lain. Pejamkan lagi matanya. Melek. Sudah terjenguk adanya Allah? Sudah terjenguk adanya Allah? Bukan nyengok Allah, bukan, tapi nyengok adanya. Sekarang terjengok tak di adanya tukang buat mie? Terjengok tak? Tidak terjengok. Berarti kamu tak ada menggunakan akal. Tak mana pacak tak terjengok adohnya tukang mik, tukang buat mik. Sementara mik ini tanda adanya dia. Kan dia yang muatnya kan mik ini kan. Berarti ini tanda ada dia. Masalah di mana dia? Itu tak ketik masalah. Yang penting ada dia. Yang penting ada dia. Dari mana tahu ada? Ini tanda adohnya. Jadi kalau kita gunakan mata kepala, akal, pikiran, umpama tukang buat mik ini Harun, umpama mata kepala nyengok mik, maka akalnya mewajibkan ada tukang buat mik. Tukang buat mik Harun, maka hati akan membenarkan memang ada tukang buat mik, dan tukang buat mik itu adalah Harun. Sehingga setiap kali mata kepala nyengok mik, maka hatinya langsung teringat dengan Harun. Ada 10 ekor mik buatan Harun, setiap kali nyengok mik itu Harun. Sekarang ada tak tanda adanya Allah? Ada tak tanda adanya Allah? Ustaz tanya. Siapa yang muat kita? Kita. Yang buat kita Allah. Yang buat cipta Allah. Manusia. Jadi namanya manusia diciptakan Allah, maka Allah memberi ilmu buat ini. Jadi Allah. Sekarang lepas dari mik, antara kita dengan Allah, antara kita dengan Allah. Kita ini termasuk alam bukan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita ini termasuk alam bukan? Pahami dulu apa arti alam. Alam itu artinya masih wallah. Apa-apa yang selain Allah itu namanya alam. Nama lain alam makhluk. Nama lain alam makhluk. Ngapa alam disebut makhluk? Karena alam hasil
ciptaan. Makhluk bahasa Arab, bahasa Indonesianya ciptaan. Sekarang Ustaz tanya, dengan ada ciptaan, apa yang wajib ada? Yang diciptakan. Yang nyiptakan. Dengan ada ciptaan, maka wajib ada yang nyiptakan. Apa yang mustahil kati? Mustahil kati yang nyiptakan. Jadi kalau ciptaan sudah ada, wajib ada yang nyiptakan. Kalau ciptaan sudah ada, mustahil kati yang nyiptakan. Apa yang boleh ada boleh kati? Ciptaan. Ciptaan. Alam boleh ada boleh kati. Makhluk boleh ada boleh kati. Ngapa? Karena dia tergantung dengan penciptanya. Penciptanya nak muat ada. Penciptanya tak ada nak muat tak kati. Jadi yang wajib ada apa? Penciptanya. Yang mustahil kati apa? Yang mustahil kati? Yang mustahil kati penciptanya. Apa yang boleh ada boleh kati? Ciptaannya. Kalau kayak itu ciptaan nunjukkan adanya pencipta. Sekarang siapa pencipta itu? Pencipta bahasa Arabnya Khaliq. Kalau kita baca di Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq. Khaliq ada di Asmaul Husna. Apa arti Khaliq? Pencipta. Asmaul Husna nama siapa? Nama Allah. Asmaul Husna nama Allah, nama-nama yang baik bagi Allah. Khaliq nama Allah. Berarti siapa sang pencipta itu? Sang pencipta. Nama zatnya adalah Allah. Nama dirinya adalah Allah. Dia bernama Khaliq karena dialah sang pencipta alam semesta. Tak kati sedikit pun alam, tak kati sedikit pun makhluk yang jadi dewek. Seluruh ciptaan dia. Kalau cak itu setiap yang ada sama cak mik tadi. Adanya mik tanda adanya tukang buat mik. Tukang buat mik harut, maka ada mik ini menunjukkan adanya si Harun. Maka wong yang cerdas, wong yang ngunuhkan 3 komponen tadi, mata, kepala, akal, hati, begitu dia jenguk mik, langsung akalnya mewajibkan ada Harun. Ada Harun. Mustahil tak kata Harun. Hatinya langsung ingat Harun. Antara kita dengan Allah tak itu juga. Alam semesta, termasuk kita, termasuk bapak punya bini di rumah, bini bapak punya laki bapak. Seluruh itu adalah tanda adanya Allah. Jadi pacak nengok adanya Allah, pacak nengok adanya Allah, pacak. Melalui apa? Melalui tandanya
melalui tanda adohnya. Mana tanda adohnya? Hasil ciptaannya. Sehingga kalau kita latih, setiap kali mata kepala kita nyengok alam, nyengok makhluk, hati kita langsung ingat dengan dia. Allah, 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 Allah. Nengok bini ini ciptaan. Kapan ciptaan? Berarti ada yang nyiptakan. Yang nyiptakan itu tak kata lain kecuali Allah. Sehingga pada saat nengok bini langsung hatinya Allah. Bini nengok laki kayak itu juga. Laki ini ciptaan. Kapan ciptaan? Berarti ada penciptanya. Dan pencipta itu tak kata lain kecuali Allah. Maka hatinya langsung begitu nengok laki Allah. Bukan lakinya jadi Allah, bukan. Baca sudah nengok adanya Allah, dilatih. Apa ayat yang pertama sekali Allah turunkan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra asal kalimatnya qaraah yaqra'u Qur'anan. Artinya membaca. Qur'anan bacaan. Al-Qur'an itu bacaan. Qur'anan asal kalimatnya qaraah yaqra'u. Wong yang membaca qari. Perintah maca Iqra. Ayat yang pertama sekali turun Iqra, baca. Bismi, dengan nama Rabbika. Iqra bismi Rabbika. Rabbun, Tuhan. Ka, anta, engkau. Iqra bismi Rabbika, baca dengan nama Tuhanmu. Alladzi, yang khalaqah, dia telah menciptakan. Itu ayat yang pertama sekali Allah turunkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa jawab Nabi? Ma'ana biqari'in. Apa yang nak aku baca? Aku tak bisa baca. Apa yang nak aku baca? Aku tak bisa baca. Ayat Allah ada dua. Ada ayat yang terucap, ada ayat yang tercipta. Jadi termasuk alam semesta ini harus kita baca. Yang paling pokok, cak mana alam semesta ini kita baca menghantarkan kita sampai kepada melihat langkah yang pertama, melihat adanya Allah. Bukan melihat zat Allah, bukan. Karena kalau nak melihat zat Allah kita tak sanggup. Kita dihijab oleh Allah. Tidak bakal terbuka kalau Allah tak membukakannya. Bukan Allah terhijab, bukan. Kita yang terhijab. Bukan Allah terhijab. Kalau Allah terhijab berarti Allah ada kelemahan. Jadi yang terhijab itu bukan Allah tapi kita. Jadi minimal dengan kita maco alam semesta dengan nama Tuhan yang menciptakan,
kita nyata terjengok adanya Allah itu. Karena keyakinan kita tentang Allah tak boleh kurang dari 100%. Dari segi akidah, manusia ini terbagi, ada mukmin, ada kafir, ada musyrik, ada munafik, ada sah. 4 kekal dalam neraka. Kafir, musyrik, munafik, sah. Mukmin terbagi 2. Ada mukmin yang tidak fasik, ada mukmin yang fasik. Apa itu mukmin yang fasik? Mukmin yang banyak berbuat maksiat. Mukmin yang banyak berbuat maksiat kepada Allah, itu mukmin fasik. Mukmin fasik dijanjikan masuk neraka, tapi karena dia mukmin sementara, masuk nerakanya untuk pembersihan baik. Kemudian apa itu sak? Sak itu wong yang ada keraguan. Kurang 1% pun, berarti berapa kalau kurang 1%? 99. Kapan 99? Berarti masih ada kurang enggak? Kurang. Kekurangan itu namanya sak. Ragu. Bahasa kitanya ragu. Terhadap Allah kita tak boleh kurang dari 100%, yakinnya itu. Maka itu tadi wajib kita menggunakan akal. Hukum akal cuma 3, tak ada lebih. Wajib, mustahil, jaiz. Wajib, mustahil, jaiz. Dengan adanya alam semesta, akal kita mewajibkan ada yang jadikannya. Karena akal kita tidak nerima kalau alam semesta jadi dewek. Termasuk kita. Karena kalau kita jadi dewek, ya berarti nurut kehendak kita. Ya, kalau kita pacak jadi dewek, nurut kehendak kita tak? Nurut kehendak kita. Pengen sak tinggi. Iya. Untuk dewek kan, jadi dewek. Pengen sak tinggi. Pengen putih. Pengen hitam. Pengen kecil pendek hitam. Kenyataannya puas tak kita? Kenyataannya puas tak kita? Kalau tak katik kita belajar agama untuk yang ngajarkan kepada kita untuk redha dengan ketentuan Allah, untuk nerima ketentuan kejadian dari Allah, banyak berutuk kita. Ini itu belakang ngapa tidak? Kapan kita nengok orang itu belagak? Ada tak kita pengen cak orang belagak itu? Ada. Ngapa tak pacak? Itu tanda kalau kita tidak jadi dewek. Kita punya anak pengen belagak-belagak. Kalau dari kita buat belagak-belagak, buyan. Kalau kita pacak muat dewek tapi jelek. Yang jadi jelek. Buyan tak? Buyan. Pengen belagak-belagak tapi jadi jelek. Maka dalam pelajaran tauhid
yang harus kita tanamkan dalam hati kita melalui kalimat la ilaha illallah. La, tiada ilaha Tuhan illa kecuali Allah. Termasuk dalam tasdiknya, tiada yang mirihkan aku kecuali Allah, tiada yang ngerupuhkan aku kecuali Allah, tiada daya dan upayaku kecuali Allah, tiada yang bisa menunjuk manfaat mudarat kecuali Allah, tiada yang bisa memuliakan menghinakan kecuali Allah, tiada yang bisa menunjuk, tiada yang bisa mencegah kecuali Allah. Dalam kita zikir la ilaha illallah itu harus kita tasdikkan dalam hati kita. Jangan mulut menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hatinya kosong, tak boleh. Mungkin ada yang nak ditanya? Boleh? Jadi malam ini itu baik dulu kita. Tauhid secara bahasa berasal dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan, bermakna ja'lu syai' wahidan, menjadikan sesuatu itu satu. Jadi antara kita dengan Allah, tauhid untuk nyatakan Allah, menghapuskan kita. Jadi hilang keakuannya. Yang ada cuman Allah. Diri kita, tiada diri kita melainkan didirikan oleh Allah. Tiada rupa kita melainkan dirupakan oleh Allah. Tiada daya dan upaya kita melainkan dengan daya dan upaya Allah. Kalau cek itu yang ada itu, yang ada cuman siko. Yang ada cuman siko. Dia tulah kita. Buatan dia, milik dia. Sehingga yang ada dia. Allah. Paham kira-kira? Kalau yang bertauhid tak sombong lagi deh, insyaAllah. Karena hapus keakuan. Berduit, tak pacak berduit dewek. Ada yang muatnya berduit, ada yang nyadikannya berduit. Kalau itu siapa yang hebat itu? Dia apa yang nyadikannya berduit, yang nyadih ke dia berduit. Banyak kepacaan. Banyak kepacaan itu dari siapa? Kalau itu siapa yang hebat? Yang tunjuk kepacaan apa yang nyadikan kepacaan? Maka tak boleh sombong. Dia berbuat sekehendak dia. Sekarang dibuatnya kaya raya, besok nak dibuatnya melarat, tak ketik yang disengga dia. Sekarang dibuatnya pinter, besok nak dibuatnya bodoh, tak ketik yang disengga dia. Maka itu wong yang kenal dengan Allah, dia lebih banyak nangisnya daripada ketawahnya. Ngapa? Karena dia takut dengan sifat jaiz Allah. Allah berbuat sekehendak Allah. Jaiz bagi Allah nak nyiksa wong ahli ibadat. Jaiz bagi Allah nak masukkan wong ahli maksiat ke dalam surga. Karena segala punya dia. Barusan kita kurban,
melewati hari raya kurban. Jaiz bagi Allah nak jadikan kita manusia. Jaiz bagi Allah nak jadikan kita sapi. Allah berbuat sekehendak. Semestinya pada saat kita nyengok wong motong kurban langsung dijengok adanya Allah yang jadikan sapi, yang jadikan kita. Alhamdulillah ya Allah, kau jadikan aku manusia, tidak kau jadikan aku sapi. Andai kau jadikan sapi, mungkin yang sedang disembelih ini aku. Alhamdulillah. Terus ya. Jadi tauhid nyatakan Allah, menghapuskan selain dia. Selain dia dibalik ke dia galau. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Kita amalkan nama Allah Siko ini baik. Sudah luar biasa. Kita amalkan nama Allah Siko Khalik. Allah punya nama, tidak ada cak kita banyak ngotaknya. Kita bernama Ar-Rahman, yang artinya kalau bahasa Indonesia yang maha pemurah, yang maha pengasih. Allah punya nama Ar-Rahman. Belis baca hidup. Belis baca hidup. Wong kafir berkeliaran, malah banyak kayo-kayo. Karena Allah punya nama Ar-Rahman. Allah punya nama Ar-Rahman, berarti Allah bersifat pengasih. Kita punya nama Ar-Rahman, tabasa. Berarti Ar-Rahman kita mudih ke. Allah punya nama Ar-Razzaq. Segala harta, segala kekayaan bersumber dari Dia. Kita punya nama Ar-Razzaq, buntu. Maka dalam ilmu fikih haram hukumnya kita langsung make nama Allah. Ngapa ngerusak? Ngemek nama Allah Ar-Rahman, getah basah, kentut digenggam. Kita ngemek nama Allah Ar-Razzaq, tapi buntu. Ngerusak tak? Ngerusak, tidak cocok dengan nama. Maka boleh kita nak ngemek nama Allah, tapi jangan tinggal ke kita, nyatakan kita. Nah, kita kalau dibalik ke Allah, kita ini siapa? Kita ini abdun, abad, hamba. Yang namanya hamba itu tugasnya ngabdi. Yang namanya hamba itu tugasnya ngabdi. Dinamakan ngabdi itu patuh. Itu baru dinamakan ngabdi. Kalau tidak patuh, itu namanya durhaka. Kafir. Maka makom hamba itu makom tertinggi kita. Makom hamba itu makom tertinggi kita. Karena memang Allah nyadikan kita untuk menghamba kepada Dia. Mana ayatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun. Abada ya'budu itu bisa berarti mengabdi, menghambakan diri, menyembah, memuja, beribadah hanya kepada Dia. Dalam Al-Quran cuman sikok wong yang disebut oleh Allah dengan hamba ini. Ya, dalam Al-Quran cuman sikok yang disebut oleh Allah dengan hamba. Siapa? Kekasihnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mana ayatnya? Ayatnya yang menceritakan kisah Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Abad, hamba-Nya. Subhana, maha suci zat. Alladzi asra, yang telah memperjalankan, bi 'abdihi, seorang hamba-Nya, lailan, pada suatu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Siapa yang Allah Isra Mi'rajkan itu? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedudukannya di sisi Allah Habibullah, kekasih Allah. Jadi jangan takut kita disebut hamba Allah. Malah itu adalah maqam tertinggi. Karena memang Allah nyatikan kita tak katik lain tujuannya, supaya kita menghamba kepada Dia. Nah, nak disebut menghamba, ngabdi, itu tadi taat. Maka dalam Al-Quran tak katik bekal terbaik kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kecuali bekal takwa. Apa arti takwa? Imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahi, melaksanakan apa yang Dia perintah, menjauhi apa yang Dia larang. Apa jaminan Allah kalau sudah dapat magam takwa ini? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kesulitan apapun dialami, Allah akan yuk jalan keluarnya. Masalah rezeki, Allah terkadang bahkan akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pertolongan Allah akan senantiasa datang. Jadi disebut takwa kalau melaksanakan pengabdian tadi, melaksanakan penghambaan diri kepada Dia. Kalau sombong, apa beda dosa iblis dengan dosa Nabi Adam? Dosa Nabi Adam Allah ampuni, dosa iblis tak Allah ampuni. Karena dosa iblis sombong. Kalau dosa Nabi Adam berpengaruh nafsu baik, yang secara hakikat Nabi Adam memang sudah takdirnya kayak itu. Dari mana kita tahu? Memang Allah jadikan dia untuk di bumi, tapi dijadikannya di dalam surga. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Memang Allah jadikan Nabi Adam untuk jadi khalifah di muka bumi, tapi Allah jadikan dia dalam surga. Tak mana supaya turun ke bumi, ada asbab. Allah nyat sebab. Wallahu a'lam. Jam 9 sudah. Ya jadilah ya. Ya ngajak kamu maju tak datang lagi. Jadilah dikit-dikit deh. Jadi malam ini itu latih untuk nyatakan Allah. Apapun yang dijingok oleh mata kepala, jak mana nyata ada Allah, hatinya langsung mengingat Allah, tembus terpandang kepada Allah, adanya Allah. Adanya bukan zat, bukan nyingok zatnya,
Karena kalau nyingok zatnya, Allah itu wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah zat yang maha awal, maha akhir, maha zahir, maha batin. Maha zahir, maha tampak melalui tanda-tandanya. Maha batin, zatnya memang tak bisa kita jingok dengan mata kepala. Karena kita di dunia dihijab. Tapi bisa tak Allah dijingok? Bisa. Kapan kita bisa nyingoknya? Ketika hijab itu diangkatnya. Di dunia wong-wong yang dia kehendaki. Di akhirat seluruh wong yang dia masukkan ke dalam surga bisa nyingok kepada dia. Puncak kenikmatan tertinggi bukan masuk surga, bukan dapat bidadari, tapi bisa nyingok wajah Allah. Subhanallah. Jadilah Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ilahana anta maqsudana wa ridaka matlubana. A'tina mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubadi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma rzuqna imaman adilah. Allahumma rzuqna imaman adilah. Allahumma rzuqna imaman adilah. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li auladina wa li masyaikhina wa li ikhwanina fid din wa li ashabina wa ahbabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama wa bi fadlika ya Allah istajib du'aana wasfi amradana wa farrij hammana wa wasi' arzaqana wa yassir umurana wa qadi bi fadlika hawaijana warham amwatana. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.